Dia dikenal sebagai Jenderal Siliwangi berwatak keras. Salah satu perwira yang tidak disukai Bung Karno. Siapa Jenderal Siliwangi berwatak keras itu? Dia tidak lain adalah Letjen Kemal Idris. Lalu kenapa Kemal Idris tidak disukai Bung Karno? Presiden Indonesia pertama tersebut, ceritanya bermula dari peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Dikutip dari artikel berjudul, Kemal Idris, Jenderal Sampah, Penentang Presiden, yang ditulis penulis Iswara N. Raditya. Di tirto.id dalam peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 itu, Kemal yang masih jadi komandan batalion mengarahkan moncong meriam ke Istana Negara. Ketika itu terjadi demonstrasi besar-besaran di depan istana. Nasution yang saat itu menjabat KSAD bersama 7 Panglima TNI, termasuk Kemal Idris, menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, DPRS, dibubarkan. Mereka dianggap terlalu banyak mencampuri urusan militer. Nasution dan para perwira yang menghadap Bung Karno mendesak Presiden Indonesia pertama itu agar segera membubarkan DPRS. Buntut peristiwa itu, Nasution dicopot dari jabatannya sebagai KSAD. Kemal Idris yang menempatkan meriam ke arah istana juga tak disukai Bung Karno. Dalam artikel yang dimuat di tirto.id dalam pertemuan resmi selanjutnya, Kemal sama sekali tidak disapa oleh Presiden Soekarno. Bahkan, Kemal Idris sempat terkucil dari kancah politik selama beberapa waktu. Karirnya mandek. Sejak itu, saya berpandangan bahwa walaupun Soekarno mempunyai karisma yang kuat, tapi ada kelemahan-kelemahannya. Pada peristiwa itu, beliau saya anggap bukan orang besar. Begitu kata Kemal Idris mengingat kejadian di depan Istana Negara yang berdampak pada hilangnya rasa hormat kepada Bung Karno itu. Seperti dikutip dari artikel yang dimuat di tirto.id, masih menurut Kemal, kalau karena arah meriam itu menyebabkan Bung Karno tersinggung, maka dia kata Kemal bukanlah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Bahkan sebaliknya, berjiwa kecil. Nah sejak saat itulah, Kemal yang dikenal sebagai perwira berwatak keras jadi penentang Bung Karno. Kelak, dalam peristiwa tanggal 11 Maret tahun 1966. Saat Bung Karno mendadak menghentikan sidang kabinet karena keberadaan pasukan tanpa identitas. Peran Kemal sungguh mencolok. Dia yang bersama Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD kala itu yang bersikeras mengerahkan pasukan baret merah tanpa identitas untuk berbaur dengan para demonstran yang sedang menggelar unjuk rasa di depan istana saat sidang kabinet itu digelar. Lalu setelah itu, lahirlah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang dipakai Letjen Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat kala itu untuk membubarkan PKI. Partai berhaluan komunis yang dianggap para perwira TNI AD jadi dalang dalam peristiwa G30 SPKI yang meletus awal Oktober tahun 1965. Kemal bersama perwira Siliwangi lainnya yakni Jenderal Haridarsono dikenal tak begitu menyukai Bung Karno. Kemal pula yang menekan Soeharto untuk bersikap keras terhadap Bung Karno. Setelah Presiden Indonesia pertama itu tak juga membubarkan PKI. Jenderal Siliwangi berwatak keras yang dikenal sebagai perwira yang tak disukai Bung Karno. Kemal yang bernama lengkap Ahmad Kemal Idris lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1923 di Singaraja, Bali. Kemal adalah anak dari pasangan perantau Minangkabau asal Solok. Karir militer Kemal dimulai dengan menjadi seinendan pada zaman Jepang. Setelah itu bergabung dalam Satuan Militer Jawa Barat, Divisi Siliwangi. Kemal Idris juga mengajak bergabung Ponke Prinsen, opsir Belanda untuk bergabung dengan Indonesia. Ketika Soeharto mulai menapaki jalan ke puncak kekuasaan, Kemal sempat jadi Pangkostrat. Dia diangkat jadi Pangkostrat pada tahun 1967. Selesai menjadi Pangkostrat, Kemal dipercaya jadi Panglima Komando Antar Daerah untuk kawasan Indonesia Timur. Lalu setelah itu menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan, Pangkowilhan, dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian Kemal diangkat Soeharto yang ketika itu sudah jadi presiden menjadi Duta Besar Indonesia untuk Yugoslavia merangkap untuk Yunani. Jabatan Duta Besar ini sebenarnya tak disukai Kemal. Sejak saat itu, Kemal terlempar dari lingkaran Soeharto. Apalagi wataknya yang keras. Ketika sudah jadi purnawirawan, Kemal dikenal sebagai salah satu tokoh yang kerap mengkritik keras kekuasaan Soeharto.
Pada tanggal 28 Juli tahun 2010, pukul 4 waktu Indonesia Barat, Kemal Idris meninggal dunia karena sakit komplikasi di RS Abdi Waluyo. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Majelis Taklim Raudatus Sholihin Citapen, Ciawi, Bogor,